Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan saham dan valuasinya. Anggota dari kelompok 9 yaitu saya sendiri, Celestia Ramadan dengan NIM akhir 1172. Yang kedua ada Nadia Natasha Syahan dengan NIM akhir 1187. Dan yang ketiga ada Marta Adriani Bersitepu dengan NIM akhir 1191. Yang pertama ada hukum dan fasilitas pemegang saham. Pemegang saham biasa adalah pemilik perusahaan dan mereka memiliki hak dan fasilitas tertentu. Fasilitas yang dimiliki oleh pemegang saham biasa suatu perusahaan berhak memilih para direkturnya. Selanjutnya, memilih pengurus yang mengelola usaha. Peraturan federal dan negara bagian mengatur pelaksanaan hak yang dimiliki oleh para pemegang saham. Manajer yang tidak memiliki kendali mayoritas sangat berkepentingan dengan peran mandat dan pengambil alihan ini. Selanjutnya ada hak preemptif. Hak ini digunakan untuk membeli setiap tambahan saham yang dijual oleh perusahaan. Tujuannya yaitu mencegah manajemen suatu perusahaan menerbitkan saham tambahan dalam jumlah yang besar dan membeli sendiri saham-saham tersebut. Yang kedua adalah melindungi pemegang saham dari pendilusian nilai. Selanjutnya ada jenis-jenis saham biasa. Meskipun sebagian besar perusahaan hanya memiliki satu jenis saham biasa, terkadang digunakan saham-saham sebagai berikut. Yang pertama ada saham terklasifikasi atau classified stock. Merupakan saham biasa yang diberikan penanda khusus seperti kelas A, kelas B, dan seterusnya untuk memenuhi kebutuhan khusus perusahaan. Yang kedua ada saham pendiri atau founder shares. Merupakan saham yang dimiliki oleh para pendiri perusahaan yang memiliki satu-satunya hak suara, tetapi dividennya dibatasi selama beberapa tahun yang telah ditentukan. Berikutnya ada valuasi saham biasa. Saham biasa mencerminkan hasil kepemilikan dalam suatu perusahaan. Namun bagi investor pada umumnya, selembar saham hanyalah selembar kertas yang dicirikan dengan dua fitur berikut ini. Yang pertama, saham biasa memberikan hak atas dividen kepada pemiliknya. Tetapi jika perusahaan memiliki laba yang cukup untuk membayar dividen dan manajemen memilih untuk membayarkan dividen daripada mempertahankan dan menginvestasikan kembali seluruh labanya. Yang kedua, saham dapat dijual dan harapannya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Jika saham ternyata dijual pada harga di atas harga belinya, maka investor akan menerima keuntungan modal atau capital gain. Selanjutnya ada definisi istilah-istilah yang digunakan dalam model valuasi saham. Saham biasa memberikan aliran arus kas yang diharapkan akan terjadi di masa depan, dan nilai suatu saham dapat dihitung dari nilai sekarang. Arus kas pada masa depan yang diharapkan di mana nilai tersebut terdiri atas dua unsur. Yang pertama yaitu dividen yang diharapkan setiap tahunnya, dan yang kedua harga yang diharapkan akan diterima oleh investor ketika mereka menjual kembali saham tersebut. Harga terakhir akan memasukkan pengembalian investasi awal ditambah keuntungan modal yang diharapkan. Manajer perlu mengetahui bagaimana pengaruh alternatif tindakan pada harga saham, dan kita mengembangkan beberapa model yang dapat membantu menunjukkan bagaimana nilai saham dapat ditentukan. Istilah yang pertama ada DT atau dividen yang diharapkan akan diterima oleh para pemegang saham pada akhir tahun ketik. Yang kedua ada P0 atau harga pasar aktual saham hari itu, atau harga di mana saham itu dipasarkan. Yang ketiga ada P atau PT atau harga saham yang diharapkan pada akhir setiap tahun ketik. Yang keempat ada G atau tingkat pertumbuhan dividen per lembar saham yang diharapkan. Yang kelima ada RS atau tingkat minimum pengembalian atas suatu saham biasa yang dianggap dapat diterima oleh pemegang saham. Yang keenam ada R atau PS atau tingkat pengembalian saham biasa yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham di masa depan. Yang ketujuh ada R bar S atau tingkat pengembalian atas suatu saham biasa yang secara aktual diterima oleh pemegang saham dalam periode masa lalu. Yang ke-8 ada D1 per P0 atau dividen yang diharapkan dibagi dengan harga saham saat ini. Yang ke-8 ada P top P1 minus P0 per P0 atau keuntungan modal sepanjang suatu tahun tertentu yang dibagi dengan harga awal. Dan yang terakhir ada total pengembalian yang diharapkan, yaitu jumlah imbal hasil yang diharapkan dari imbal hasil keuntungan modal yang diharapkan. Berikutnya ada dividen yang diharapkan sebagai basis nilai saham. Dalam pembahasan tentang obligasi, kita mempelajari bahwa suatu nilai obligasi adalah nilai sekarang pembayaran bunga sepanjang umur obligasi ditambah nilai sekarang dari nilai maturitas atau nilai pari obligasi. Harga saham sama halnya akan ditentukan dari nilai sekarang, aliran arus kas, dan persamaan valuasi dasar saham. Berikut adalah cara perhitungan nilai saham.
sama dengan P topi 0 sama dengan PV dividen yang diharapkan di masa depan. Cara perhitungannya yaitu D1 per 1 plus RS pangkat 1 ditambah D2 per 1 plus RS pangkat 2 hingga D tak terhingga per 1 plus RS pangkat tak terhingga, atau simpelnya kita bisa menyebutnya sigma DT per 1 plus RS pangkat T. T itu 1 hingga tak terhingga atau hingga batas yang ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya itu saham dengan pertumbuhan konstan. Nah, di sini kita dapat melihat sebuah persamaan, di mana ini adalah persamaan pertumbuhan konstan, yaitu PO sama dengan DO dikalikan dengan 1 ditambah G pangkatkan 1 per 1 ditambah RS dipangkatkan 1 ditambah DO dikalikan dengan buka kurung 1 ditambah G pangkat 2 per 1 ditambah RS pangkatkan 2 dan seterusnya sampai dengan DO dikalikan dengan 1 ditambah G pangkat X per 1 ditambah RX dipangkatkan X. Atau untuk mencari PO itu juga bisa menggunakan DO dikalikan buka kurung 1 ditambah G per RS dikurang G, atau bisa juga dengan D1 per RS dikurang G. Nah, perhitungan dalam persamaan tersebut itu disebut dengan model pertumbuhan konstan, di mana model pertumbuhan konstan ini dipakai untuk menentukan nilai saham yang pembayaran dividennya itu mengalami pertumbuhan secara konstan selama waktu tak terbatas. Selanjutnya, ilustrasi saham dengan pertumbuhan konstan. Konsep yang menjadi dasar dari proses valuasi saham dengan pertumbuhan konstan itu dapat dilihat dari figur berikut ini, di mana pada gambar ini dividen yang diharapkan itu mengalami pertumbuhan. Namun di sini nilai sekarang dari setiap dividen yang ada itu mulai dari dividen kedua, ketiga dan seterusnya itu mengalami penurunan karena tingkat pertumbuhan dividennya itu lebih kecil daripada tingkat yang digunakan untuk mendiskontokan dividen ke nilainya yang saat ini. Selanjutnya, dividen dan pertumbuhan laba. Di sini pertumbuhan dividen itu terjadi karena adanya pertumbuhan dalam laba per saham, di mana pertumbuhan saham itu sendiri berasal dari beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor pertama itu jumlah laba yang dipertahankan dan diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Kemudian yang kedua itu karena tingkat pengembalian yang diterima perusahaan atas ekuitasnya atau ROE-nya, dan yang ketiga itu karena inflasi. Jika seluruh laba perusahaan itu tidak dibayarkan sebagai dividen, jumlah dolar investasi di balik setiap saham itu lama-kelamaan akan naik sehingga menyebabkan pertumbuhan laba dan dividen terjadi. Selanjutnya itu mengenai kapan model pertumbuhan konstan dapat digunakan. Model pertumbuhan konstan atau model Gordon ini dapat digunakan itu pada saat menentukan nilai saham yang dimana nilai dividen yang akan dibayarkan itu mengalami pertumbuhan secara konstan, dimana pertumbuhan dividen yang konstan itu merupakan harapan yang diinginkan para investor terhadap saham-saham yang mereka beli. Nah, di sini model pertumbuhan konstan itu adalah merupakan modal yang paling tepat bagi perusahaan yang sudah mapan dengan riwayat pertumbuhan dan ekspektasi masa depan itu sudah stabil. Tingkat pertumbuhan yang diharapkan untuk perusahaan yang satu dengan yang lain itu bisa sedikit bervariasi, tetapi dividen bagi perusahaan yang mapan itu seringkali diharapkan akan tumbuh di masa depan dengan tingkat yang sama dengan nilai nominal produk domestik brutonya, atau domestik bruto itu PDB nyata ditambahkan inflasi. Saham dengan penumbuhan 0 itu merupakan saham biasa yang dividennya itu di masa depan diperkirakan tidak akan mengalami pertumbuhan sama sekali, atau yaitu nilainya itu G sama dengan 0. Kemudian selanjutnya tingkat pengembalian yang diharapkan dari saham dengan pertumbuhan konstan. Di sini itu terdapat berupa persamaan, di mana persamaan ini itu digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian yang diharapkan dari saham dengan pertumbuhan konstan, di mana persamaannya itu adalah RS sama dengan D1 per PO ditambah G, atau bisa juga untuk mengetahui tingkat pengembalian yang diharapkan itu dihitung dengan cara imbal hasil dividen yang diharapkan ditambahkan dengan tingkat pertumbuhan
atau imbal hasil keuntungan modal yang diharapkan. Nah, untuk saham dengan pertumbuhan konstan ini berlaku pada kondisi-kondisi berikut. Yang pertama itu ketika imbal hasil dividen yang diharapkan adalah konstan. Kemudian yang kedua itu ketika dividen diharapkan akan tumbuh selama-lamanya dengan tingkat konstan, yaitu G. Dan kemudian yang ketiga itu ketika harga saham itu diharapkan akan tumbuh pada tingkat yang sama. Dan yang keempat itu ketika imbal hasil keuntungan modal yang diharapkan yaitu juga konstan dan nilainya itu sama dengan G. Selanjutnya mengenai melakukan valuasi saham yang diharapkan tumbuh dengan tingkat non konstan. Di sini mengasumsikan dividen akan tumbuh dengan tingkat konstan itu bukanlah hal yang tepat bagi banyak perusahaan. Karena perusahaan umumnya itu akan melewati siklus hidup, di mana setiap siklus ini akan mengalami tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Di mana pada tahun-tahun awal, perusahaan itu umumnya akan tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian secara keseluruhan dan kemudian menyamai pertumbuhan ekonomi. Namun pada akhirnya tumbuh dengan tingkat yang lebih lambat dari perekonomian yang ada. Nah, di sini ada istilah yaitu pertumbuhan supernormal atau pertumbuhan non konstan, di mana pertumbuhan non konstan ini merupakan bagian dari siklus hidup perusahaan, di mana pertumbuhannya itu berlangsung jauh lebih cepat daripada pertumbuhan secara keseluruhan. Nah, tanggal akhir atau tanggal horizon di sini itu merupakan tanggal saat tingkat pertumbuhannya itu berubah menjadi konstan, di mana pada tanggal ini kita perlu lagi meramal setiap dividen. Dan nilai horizon atau nilai akhir di sini itu merupakan nilai pada tanggal horizon atau seluruh dividen yang selanjutnya diharapkan akan diterima. Di sini terdapat rumusnya itu atau persamaannya itu nilai horizon atau simbolnya itu PN sama dengan DN tambah 1 per TS dikurang G. Selanjutnya melakukan valuasi perusahaan secara keseluruhan. Sejauh ini kita telah membahas pendekatan dividen yang didiskontokan untuk melakukan valuasi saham biasa suatu perusahaan, di mana prosedur ini digunakan secara luas. Tetapi prosedur ini itu didasarkan atas asumsi bahwa analisis itu dapat meramalkan dividen di masa depan dengan cukup baik, di mana hal ini seringkali diberlakukan bagi perusahaan yang sudah mapan dan memiliki riwayat pembayaran dividen yang stabil, di mana juga model ini dapat diterapkan pada perusahaan yang sedang tidak membayar dividen. Model tersebut adalah model valuasi korporat atau total perusahaan, di mana model valuasi korporat ini adalah suatu model valuasi yang digunakan sebagai alternatif bagi model pertumbuhan dividen dalam menentukan nilai suatu perusahaan, khususnya itu perusahaan yang tidak memiliki riwayat pembayaran dividen atau merupakan anak dari perusahaan yang lebih besar. Di mana itu pertama yang dilakukan itu model ini akan menghitung arus kas beban bebas perusahaan dan kemudian menghitung nilai sekarangnya untuk menentukan nilai perusahaannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini ada model valuasi perusahaan. Jadi nilai suatu perusahaan itu ditentukan oleh kemampuannya untuk menghasilkan arus kas baik saat ini maupun di masa depan. Jadi nilai pasar dapat dinyatakan sebagai berikut. Nilai pasar itu sama dengan V perusahaan, sama dengan PV ekspektasi arus kas bebas perusahaan di masa depan. Ini merupakan rumusnya, yang dimana keterangannya itu FCVT sama dengan arus kas bebas pada tahun gede, WACC sama dengan rata-rata tertimbang biaya modal perusahaan. Jadi penyusutan dan amortisasi itu dapat dipindahkan dari variabel dalam kurung waktu pertama ke variabel dalam kurung kedua, atau dapat diberikan tanda minus. Jadi variabel pertama menjadi EBIT atau 1 kurang T atau disebut dengan NOBAT, dan variabel kedua menjadi investasi baru bersih dalam model operasi, atau rumusnya itu bisa FCV sama dengan NOPAT dikurang investasi baru bersih dalam model operasi. Selanjutnya itu ada membandingkan modal total perusahaan dengan model pertumbuhan dividen. Analisis itu menggunakan modal dividen yang didiskontokan dan model perusahaan ketika melakukan valuasi atas perusahaan yang mapan dan menyebabkan dividen. Mereka umumnya menggunakan model perusahaan ketika melakukan valuasi atas perusahaan yang tidak membayarkan dividen dan divisi.
Pada prinsipnya, kita seharusnya memperoleh nilai intrinsik yang sama dari kedua model di atas. Tapi seringkali kita temukan perbedaan. Jadi, ketika terjadi perbedaan, asumsi yang digunakan dalam model perusahaan itu perlu ditinjau ulang. Jadi, pada praktiknya itu, estimasi nilai intrinsik yang didasarkan atas kedua model ini biasanya mengalami deviasi baik satu sama lain maupun dengan harga saham aktual. Hal itu menyebabkan setiap analisis mendapatkan kesimpulan berbeda tentang seberapa atraktif suatu saham tertentu. Jadi makin baik analisis, maka makin sering jadi juga valuasi analisis tersebut ternyata terbukti benar. Namun tidak ada seorang pun yang mampu membuat ramalan secara sempurna karena terlalu banyak hal yang dapat mengalami perubahan secara acak dan tidak dapat diprediksi di masa depan. Selanjutnya itu ada equilibrium pasar saham. Equilibrium itu merupakan suatu kondisi di mana ekspektasi tingkat pembelian supraefek akan sama dengan tingkat pengembalian yang diminta, dan demikian pula dengan harga P sama dengan P0 serta harganya stabil. Dalam kondisi equilibrium ini terdapat dua persyaratan saling berhubungan yang harus terjadi, yakni yang pertama itu ekspektasi tingkat pengembalian suatu saham seperti yang dinilai oleh investor marginal harus sama dengan tingkat pengembalian yang diminta. Yang kedua itu ada harga saham pasar aktual harus sama dengan nilai intrinsiknya seperti yang diestimasikan oleh investor marginal. Investor marginal itu adalah investor representatif yang tindakannya mencerminkan keyakinan orang-orang yang saat ini memperjualbelikan saham. Investor marginal inilah yang menentukan harga saham. Selanjutnya itu ada perubahan harga saham equilibrium. Di sini ada merupakan contoh tingkat pengembalian saham X yang diharapkan dan diminta. Jadi ini merupakan ilustrasi dari satu kasus di mana industri Dow Jones itu turun 594 poin, satu penurunan nilai sebesar 7,18%, dan industri Dow ini kehilangan 500 poin sehingga saham rata-rata pada saat itu kehilangan 23% nilai parinya, dan beberapa saham individual juga kehilangan nilai lebih dari 70% di bawahnya. Jadi akibatnya terjadi kondisi equilibrium, dan dapat kita amati juga setiap perubahan akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Jadi bukti yang ada di atas diagram ini menunjukkan bahwa saham khususnya saham perusahaan besar cepat mengalami penyesuaian ketika posisi fundamental perusahaan tersebut mengalami perubahan. Saham ini akan dipantau oleh analitis sehingga harga saham juga akan ikut berubah setelah terjadi perubahan. Akibatnya jarang terjadi kondisi equilibrium pada saham. Tingkat pengembalian yang diharapkan dan diminta umumnya hanya mendekati. Harga saham pasti akan mengalami perubahan, terkadang secara drastis dan sangat cepat. Namun ini sebenarnya hanya mencerminkan perubahan kondisi dan ekspektasi yang terjadi. Tentu saja ada waktu di mana saham akan terus bereaksi selama beberapa bulan terhadap terungkapnya perkembangan yang menguntungkan dan merugikan. Namun ini bukan berarti menandakan suatu periode penyesuaian itu yang lama, tetapi hanya menunjukkan bahwa pasar akan ikut menyesuaikan diri seiring dengan makin banyaknya informasi yang tersedia tentang suatu situasi. Selanjutnya itu ada berinvestasi pada saham internasional. Nah, ini adalah contoh tabel yang menunjukkan kinerja saham di beberapa negara pada tahun 2004. Kolom 2 ini menunjukkan kinerja saham di setiap negara dilihat dalam dolar Amerika, sedangkan kolom ketiga ini menunjukkan saham setiap negara dilihat dalam mata uang lokalnya. Nah, misalnya di sini pada tahun 2004, saham-saham Brasil naik sebesar 25,12%, tapi bila Brasil mengalami kenaikan lebih dari 11% terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi oleh karena itu, jika investor Amerika Serikat membeli saham Brasil, mereka akan menerima 25,12% dalam real Brasil. Namun real Brasil tersebut dapat membeli 11,1% dolar Amerika Serikat, sehingga lebih banyak pengembalian efektif menjadi 36,22%. Jadi hasil investasi luar negeri sebagian akan bergantung pada apa yang terjadi dengan nilai tukar. Ketika kita itu berinvestasi di luar negeri, kita akan melakukan dua pertaruhan. Yang pertama itu ada saham luar negeri akan mengalami kenaikan di pasar lokal, dan yang kedua itu mata uang yang menjadi dasar pembayaran kita itu akan naik nilai relatifnya terhadap dolar. Jadi untuk Brasil dan kebanyakan negara lain yang disediakan pada tabel ini, kedua situasi ini terjadi pada sepanjang tahun 2004. Terjadi kasus yang saya sebutkan tadi yang dimana terdapat dua pertaruhan. Selanjutnya itu ada saham preferen. Saham preferen itu merupakan suatu campuran atau hybrid. Saham ini mirip dengan obligasi dalam beberapa hal, dan dalam beberapa hal yang lain juga bisa mirip dengan saham biasa.
Sifat campuran ini tampak jelas ketika kita mengelompokkan saham preferen sehubungan dengan obligasi dan saham biasa. Seperti obligasi, saham preferen itu memiliki nilai nominal dan dividen dalam jumlah tetap yang harus dibayar sebelum dividen dapat dibayarkan kepada saham biasa. Akan tetapi, direktur dapat menghilangkan atau melewatkan juga dividen saham preferen tanpa harus membuat bangkrut perusahaan. Jadi meskipun saham preferen itu meminta dilakukannya pembayaran dalam jumlah tetap, seperti halnya obligasi, tidak melakukan pembayaran tersebut tidak akan mengarah pada bangkrutnya perusahaan. Di sini saham preferen itu memberikan hak kepada pemiliknya atas pembayaran dividen secara rutin dan dalam jumlah tetap. Jika pembayaran tersebut dilakukan untuk selama-lamanya, maka ini merupakan suatu pemasaran proprietas di mana nilainya FP akan dihitung sebagai berikut. Ini mana bus itu FP sama dengan DP per LP, di mana keterangannya FP itu adalah sama dengan nilai saham preferen, DP dividen saham preferen, FP sama dengan tingkat pengembalian yang diminta saham preferen. Dalam kondisi equilibrium, tingkat pengembalian yang diharapkan harus sama dengan tingkat pengembalian yang diminta. Jadi jika kita mengatur harga saham preferen saat ini dan dividennya, kita bisa dapat menghitung tingkat pengembalian yang harus diharapkan sebagai berikut, di mana persamaannya jadi FP sama dengan DP per FP. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata selama kami mempresentasikan. Sekian dan terima kasih.